kulit arinya itu nggak ada itu kan. Itu tekanan, tekan bisa aja kalau dari luar. Tapi itu kan kita lihat, saya juga lihatnya dari medsos, dari handphone, dari foto, itu kan merah aja ya, merah menghitam. Nah, itu bisa eh, karena trauma atau sesuatu hal dari dalam. Nah, biasanya kalau ya, dan kita, eh, saya belum tak ada masukan dari mungkin sebelum dia masuk, pernah sakit nggak, dirawat nggak, pernah mengalami hal-hal apa merah-merah seperti itu, karena kok tidak itu Mas Anjas tidak apa ya terfokus di mana mesti misalnya di tangan semua kan, ada di sini kan, di tempat-tempat yang eh, ada yang tidak terjangkau, ada yang terjangkau, ada yang timbulnya juga tidak rata. Tapi yang jelas kalau kalau ada trauma biasanya kan eh, kena melebar ya tepinya itu kan, jelas kok Mas, kayak bulat 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 gitu kan itu. Tapi kalau salah satu keterangan dari ibu sambungnya, kan wawancara di Hmm. media tubuh bilang bahwa ada dugaan, ada yang bilang saksi bahwa almarhum ini kena sakit leukemia, Nah, apa sih, autoimun gitu. ya, ya. Ah, Iya, leukemia karena autoimun, betul. itu gimana Bu? Ada kemungkinan nggak? Walaupun kita nunggu harus lab ya. Iya, bisa jadi Mas Anjas. Jadi kebetulan kan korban dalam hal ini sudah diperiksa luar dan dalam ya di rumah sakit, di Lemdikat di Sukabumi, dan kita juga udah diskusi. Kita tidak bisa me- menyimpulkan langsung luka-luka di luar itu apakah karena kekerasan atau sesuatu, dan memang semuanya sudah diambil, sudah diperiksakan laboratorium yang butuh waktu 1 minggu Mas Anjas. Tapi kan juga saya lihat juga ada ya melepuh, ya katanya kena air panas itu apa namanya, jelas diminumin air panas atau memang pengakuannya itu Mas Anjas? Saya nggak dengerin sih. Pengakuannya itu coba saya putar kali Bu ya, Iya, boleh boleh. biar bisa ngelihat bareng-bareng. Jadi ini direkam sama ayahnya atau kakeknya ya, yang terkait dengan minum air panas. Saya coba putarkan ya. Ini, Bu. Ini cuma 30 detik. Coba kita dengarkan. Tidak makan cuci panas. Oh, suruh makan cuci panas. Terus Ya, minum. dia suruh minum air panas ini. Hmm. Oh, dia kaget tuh. Iya. Tidak makan cuci panas. Oh, suruh makan cuci panas. Terus Ya, minum. Mm-mm. Oke. Iya, dengar ya. Gimana? Mm-mm. Ya, memang hasilnya belum keluar semua, walaupun keluar pun nanti kan kita diskusinya sama penyidik ya. Kita buktikan memang air panas di sekitar, yang mengenai sekitar mulut sampai dalam, sampai tenggorok itu memang apa karena ada yang menyebabkan dia terbakar ya di dalam karena air panas itu, sudah diperiksa sih Mas Anjas. Tinggal memang apapun itu, karena si anak diduga sakit ya menurut ibunya, tapi kita tidak tahu dia pernah berobat atau iya, jejak jejak rekam medisnya gitu seperti itu. Tapi seluruh organ di tubuhnya itu kita periksa Mas Anjas eh, untuk memastikan sebab kematiannya. Karena kalau ini saya bicara sesuai fakta dari luar ya, mungkin dari luka-luka tersebut yang saya tangani biasanya karena kekerasan di luar ya, misalnya tekan, lecet, cubit atau pukul, itu hanya trauma atau memar biasa ya kan. Nah, itu tidak mematikan sementara ini ya kan, kalau dari luar ya. Nah, tinggal hasil dalamnya, apakah memang ada sesuatu yang mengenai tubuh korban,
membuat patah tulang dadanya atau lehernya dari kekerasan yang menimpa dia atau menyebabkan dia meninggal, itu kita kita gabung ya, kita jadikan satu dulu informasi-informasi sama hasil. Tapi kalau memang tidak ada, tapi menurut menurut saksi atau menurut eh, orang terdekat korban yang melihat dia katanya dianiaya seperti itu atau menerima perlakuan tidak sewajarnya, itu bisa juga nanti mungkin menjadi cara atau mekanisme yang membuat dia juga meninggal gitu Mas Anjas. Oh, Tuh, tapi salah gitu. satu yang kemarin saya dengarkan dari dokter otopsinya, dikatakan bahwa luka yang di bagian hidung sama mulut itu luka lama. Maksudnya gimana Bu, Hmm. lihatnya? Luka lama itu berarti luka yang didapat setelah dia meninggal dunia itu mungkin tidak saat itu, tidak sebelumnya. Kalau dilihat dari fotonya ya saya perkirakan kan udah ada penyembuhan ya bekas itu sekitar 5 atau 7 hari sebelumnya. Gitu. Nah, ini Karena kan unik juga Bu. lukanya sudah ada penyembuhan. Saya potong nih Bu, soalnya ada keterangan dari ayahnya sendiri bilang, dia mengatakan 28 jam saya meninggalkan anak saya di rumah, saya kerja sebagai tukang gigi, masih baik-baik aja. Mm-mm. Berarti kalau Oh dengan nggak ada luka, ya. maksudnya kalau sudah ada lukanya lebih dari 3 hari, Iya, berarti berarti belum 8 sebelum pergi dia nggak apa-apa. Tapi kita lihat mungkin lukanya itu yang tadi kalau minum air panas sih bisa kena seperti itu Mas Anjas memang. ya ya. Tapi kalau mungkin terantuk atau apapun, kita makanya kita tunggu hasil labnya itu memastikannya itu. Dan Tapi yang jelas memang ada sesuatu yang mengenai daerah mulutnya ya. karena Saya lihat hidung fotonya juga ya. juga. Mm. Nah, salah satu alibinya begini Bu bilangnya apa? Kalau memang seperti pengakuan yang diasumsikan dari keluarganya bahwa adik ini minum air panas, masa mulutnya nggak melepuh katanya dan sebagainya. Dari sudut pandang Hmm. terotopsi dari luar kelihatan nggak sih Bu melepuhnya apakah tipikal air panas atau yang lain? Oh, agak susah apalagi kan Oh, pernah udah dirawat ya. Terus mungkin udah kena pengobatan. Tapi kalau mengeringnya waktu saya dilihatin fotonya sudah meninggal ya memang karena melepuh, bekas melepuh, mungkin sesuatu yang panas menimpa seperti itu. Tapi kalau untuk saluran dalamnya ya memang harus diperiksa luar dan dalam. Kita lihat lagi hasilnya itu seperti itu. Tapi kalau sekilas memang melepuh dan kalau ini masih baru ini kelihatan merah-merah itu ya memang baru sih tidak tidak apa ya tidak tidak barunya itu tidak saat itu langsung meninggal itu loh Mas Anjas ada jeda waktu mm-mm. gitu. Karena kan Kalau yang bekas di sini sih saya pikir kita lihat ya sekitar 3-5 hari seperti itu. oke, karena kalau nggak salah sih sepengetahuan saya itu masuk ICU-nya 8 jam dan 8 betul. jam. Iya. Hmm. Itu dia sempat dirawat berapa hari ya Mas Anjas? Nah, ini juga aku masih simpang siur sih, Bu. Kalau Ya aku lihat iya. di berita TV One sih, eh 8 jam di ICU, tapi siapa tahu dirawat inapnya, kita nggak tahu ya. Iya, jadi kan penyidik dalam hal ini kan berhubungan dengan anak ya, Direktorat PPA TPPO Jawa Barat kan jalan terus menyelidiki, mengumpulkan tadi yang nanti memastikan kalau memang ada tersangkanya karena kita menunggu juga hasilnya supaya jelas nih meninggalnya memang karena sakitnya atau ada kekerasan yang membuat juga dia meninggal dunia yang seharusnya mungkin bisa tertolong seperti itu. Jadi kita ya sabar aja nunggu dan saya yakini pasti ini ya termonitor gitu dan tidak ada hal apapun yang apa yang meragukan gitu seperti itu. Yang saya sayangkan tuh kan memang ya secara sebagai ibu sebagai perempuan kan ya kasihan dan ibunya saya dengar juga sih kalau dia apa bilang ya takdir takdir gitu ya. Jadi rasanya tuh gimana gitu kan.
Iya, itu tadi ikut salah satu ikut poinnya gimana. karena Mm. katanya ya mungkin masyarakat awam beda-beda Bu ya cara menghadapi kesedihan ya Bu ya. Ya, Beliau bilang ya. bikin ibu apa ibu tirinya atau ibu sambungnya. Memang kalau anak saya diotopsi atau diviralkan akan hidup kembali katanya. Ya, saya dengarlah ya. Jadi ya mungkin ya itu membuat apa masyarakat juga jadi nggak suka kan. Geram Itu. ya. Cuman Jadi ya dari beda-beda. uh, luka-luka yang dimunculkan ini kan kalau orang awam melihatnya kayak ada indikasi kekerasan ya Bu ya. Orang awam melihat. Betul. Tapi Tapi itu kalau kan bilang tersebar, tidak ada apa tempat yang tidak mungkin gitu loh. Mungkin dipukul di situ kan kalau misalnya dipukul situ kan sebelahnya ini kan cuma satu tok gemblong-gemblong di kaki juga kan, yang di paha gemblong itu kan satu tok di tangan ya kan. Itu. oh, Jadi ada hal-hal yang apa ya keluarnya tuh kayak satu-satu gitu ini apa gitu dan saya yakin nanti pasti jelas sih Mas Anjas dengan pemeriksaan laboratorium. mm. Jadi kalau dari yang salah satu luka yang menurut saya juga cukup ini adalah kayak yang kayak keseret ini ya Bu ya. Ini bukan sih ini nih. Luka yang kayak Iya, kaki. ya ini kayak di paha ya, di kaki ya. Mm, Tapi memang iya. belum dipastikan ya Bu ya harus laboratorium. Tapi Ibu setuju ya waktu Ya, statement dokter otopsi yang bilang bahwa luka-luka ekstrim ini tidak menyebabkan kematian. setuju saya. Mm-mm. Nah, karena dari luar tampak memang eh, apa lukanya superficial dan tidak ada yang terbuka misalnya menyebabkan perdarahan atau sobek gitu ya. Tapi yang dicari kan kenapa luka itu didapat gitu kan. Walaupun memang dia sakit kan juga kalau ada kekerasan termasuk salah kan Mas Anjas itu loh. Nah, ini coba kita Gitu. bahas dulu beberapa pertanyaan netizen yang relevan kali ya. Ada statement nih dari Lumi. Ternyata ayahnya Nizam dulu KDRT sama istri pertamanya. Baru lihat wawancaranya. Kemudian ada juga statement keterangan ibu bapak tirinya nggak sinkron. Kemudian kapan keluar hasilnya, menunggu hasil otopsi. Memang dari Hmm. sejarahnya kelihatan sih ya, adik Nizam ini berada di lingkungan yang dalam tanda kutip mohon maaf, dugaannya penuh Iya, kekerasan ya Bu ya. iya. Itu ya siapa tahu kan ada yang melihat tapi CCTV nggak mungkin ya bisa jadi dicari apakah memang dia juga mendapat kekerasan dari ayahnya atau ibu sambungnya kita kan juga nggak tahu Mas Anjas tapi dari luka-lukanya itu kan lagi diselidiki kalau misalnya memang di labnya negatif dan tidak pasti kalau apa ada sakit bisa jadi itu karena kekerasan. Tapi yang kelihatan banget tuh yang di kaki itu melepuh itu kayak kayak kena panas ya, benda panas gitu kan. Kalau Benda panas terkait yang kan. kayak benda panas yang udah mau kering gitu gue ya. Iya, gitu. Tadi ada keterangan terbaru dari ibu ya, mengatakan mengkonfrontir keterangan dari ibu sambung terkait dengan dugaan leukemia, Bu. Ibunya bilang, Oh, tidak pernah anak saya sakit itu sampai saya merawatnya usia 7 tahun. Leukemia kan bukan penyakit yang mendadak ya, Bu ya? Maksudnya bukan kayak penyakit masuk angin iya, ya? iya lama. Ya makanya kan polisi juga melidik-sidik juga perjalanan sakitnya anak ini gitu kan. Apakah memang dirawat, diperiksa atau dibiarkan saja itu kan juga termasuk apa pembiaran gitu kan. Itu seperti itu. Nah, dari kasus ini Ibu melihatnya kan sebenarnya indikasi kekerasan itu sudah ada terjadi setahun yang lalu nih Bu, sama adik Niza. Iya, Ayahandanya iya. juga mengatakan sudah melaporkan ke Polres, terus ibunya menurut ayahnya sujud-sujud minta maaf, kemudian Hmm. berdamai. Harusnya seperti apa Bu biarin preventif nih sama masyarakat Indonesia? Harusnya ya waktu itu udah diperiksa ya, karena udah melakukan kekerasan tuh. Kan bisa ada saksi ayahnya, terus mungkin divisum harusnya loh setahun lalu. Langsung, maksudnya eh saya kan sering berhubungan dengan pelaku-pelaku kekerasan ini Mas Anjis. Jadi ternyata dia tuh
walaupun minta maaf itu habit berulang lagi, melakukan lagi gitu. Bahkan ada yang ini sampai meninggal, bahkan ada juga kolega saya sampai meninggal, Kak. Padahal udah minta maaf, udah ampun-ampun lah. Kalau ya kita gelonya kenapa kok tahun lalu tidak dilanjutkan gitu kan, tidak di visum atau dilaporkan langsung diperkarakan gitu seperti itu. Itu kan udah masuk kekerasan Karena gitu. orang tuh kalau udah ringan tangan tuh sudah kebiasaan ya Bu ya. Iya sih, memang. Nah, harusnya sekalian edukasi saya live ini juga sekalian edukasi ke masyarakatnya. Jadi kekerasan apapun itu fisik ya kayak harus di apa ya kasih punishment pelakunya supaya tidak berulang gitu kan. Mungkin yang ditakutkan kalau orang terdekat ya. Orang Iya. terdekat mungkin kasihan seperti itu, tapi ya eh, tetap harus dikasih shock terapi Mas Anjas. Minimal dia dilaporkan ke polisi, setelah itu di healing, direhabilitasi. Itu. Tapi ya, Bu ya, kalau dari ngelihat kejadian ini, yang melakukan dugaan KDRT itu bukan cuma satu pihak sih. Melihat dari sejarah-sejarah, Hmm, jadi sepertinya di lingkungan sebagian orang tuh udah warga. terjadi ya. Hmm, Dan iya, apesnya yang menimpa kalau anak-anak gitu, di healingnya bisa beda-beda Bu ya. iya, iya sih. Dan karena sekarang kan udah semakin banyak Mas Anjas kasus-kasus kekerasan ini. Apalagi anak berhadapan dengan hukum yang kemarin itu kan yang sesama apa ya anak yang di bawah umur bunuh temannya sendiri, aduh sampai seperti itu karena dia, iya, Terus kembali ke masalah ah, otopsi Bu, mengenai pembengkakan. Kan G, ada statement dikatakan bagian dalamnya, aku sih menduganya kayak paru-paru kali Bu ya. Karena nafasnya yang gitu kan. Katanya hmm. pembengkakan. Penyebabnya apakah karena kekerasan, apa karena penyakit? Nah itu nanti kan di visumnya dilihat kalau memang karena kekerasan pasti ada memar sampai dalam, mungkin membuat luka di tulang sehingga mengganggu pembuluh darah dan dia mengakibatkan sesak. Tapi kalau memang penyakit yang Mhm. disebut tadi leukemia itu bisa juga mengganggu pernafasan karena pembuluh darahnya terhambat dan itu bisa mempengaruhi organ paru, jantung, seperti itu sampai ke otaknya tidak lancar sehingga dia sesak. Kita nggak tahu ya, mungkin di lain itu apakah ada penyakit lain si anak ini, misalnya asma, infeksi paru karena leukemia tadi itu pengaruh juga Mas Anja sesak. Jadi ya ini memang kerja kerja kita ya harus hati-hati, teliti dan semua organ memang kita tunggu hasilnya nih. Sinkron nggak gitu Mas Anjas dengan penyakitnya dan dengan kekerasannya ini. Keterangan dari dokter otopsi juga mengatakan kondisi fisik anaknya sehat, tidak kurus, kemudian rambutnya bagus. Apakah itu bisa linear sama keterangan leukemia? Karena kan kekurangan darah tuh. Apakah itu Iya, tergantung atau enggak? makanya leukemianya itu diagnosanya mulai kapan? Ya Hmm, kan? Kalau dari 7 tahun sekarang umurnya berapa? Tiga, 12 tiga ya? belas ya? Dua 12. belas berarti tahun. Tapi kan gizinya bagus. Apa mungkin? Kita tahu kan penderita leukemia kan biasanya habis kan, kurus, kelihatan sakit gitu kan. Tapi ini semuanya bagus, ya kan? Pertumbuhannya bagus, rambutnya juga tidak tidak apa ya, brondol, tidak rontok. Nah, makanya kita juga memilah-milah dan mencari keterangan dari ibu dan orang tuanya. Bapaknya leukemianya tuh benar nggak dari umur 7 tahun? Artinya bagaimana? Pengobatannya bagaimana? Soalnya baru muncul leukemia, keterangan dari ibu sambungnya adalah menyebutkan satu nama saksi yang diperiksa di Polres BAP. Katanya ada Hmm. penyakit itu loh. Ibunya aja nggak tahu, masa orang lain tahu kan? Oh, Kayak aneh ya. Leukemia bukan penyakit panu loh, bukan penyakit. bukan, ya. Makanya lah pastinya nanti Mas Anjas kita buktikan benar nggak dia leukemia itu. Iya sih. Itu Cuman pastinya karena dari anak takutnya juga kayak kan setahun terakhir tinggalnya di pondok pesantren Bu ya. Anak ya kita tahun terakhir tinggal di pondok pesantren, baru pulangnya sekitar tanggal 20-an mungkin menjelang bulan puasa. eh,
dan kejadian seperti itu, ayahnya bilang 28 jam dia meninggalkan dari kondisi baik-baik menjadi seperti itu. 28 jam tuh berarti nggak nyampe seharian ya, 3 Bu? hari. Dua, Ya 2 hari lah. hampir dua 2 puluh hari. empat jam kan hari ini sampai besok. 28 jam ya sampai besok paginya mungkin sampai habis sahur ya. Iya, tapi kok bisa sebegitu drastisnya kondisinya berubah ya? Makanya Kalau kita kan misalnya, juga buktikan alibi juga atau Mas Anjas, betul nggak memang ditinggal selama 28 jam oke. ayahnya. Kan dicari juga kepastiannya. Nah, itu Kalau dari, ayahnya juga nggak tahu tuh katanya. Ayahnya juga nggak tahu leukemia. iya, dia juga nggak tahu ya. Tapi kalau dari segi kayaknya loh, Bu, saya juga masih agak ragu pada saat kayak melihat yang wawancara, Bu ya. Mohon maaf, mungkin saya putarkan sekilas ya, Bu ya. Ini sekitar, saya pikir ini adalah wawancara sama penyidik. Tapi Hmm, ternyata ini adalah kakeknya. Takutnya hmm, juga dalam bawah tekanan, kita lihat sudut pandang dari kedua belah pihak, Bu ya. Takutnya hmm, ya iya iya aja karena takut atau capek gitu loh, biar selesai ngomongnya gitu ya. hmm. Ini adalah kakeknya berarti. Hmm, Ini ayahnya. ya. Ini sebelum meninggal ya, terus Ah, ditinggal. ini yang membuat viral, Bu. Dan kemudian Hmm, ibu sambungnya yang dituduh karena ada kata-kata ini. hmm, hmm. Kakek angkat kan. Jadi sampai itu kamu kemarin gimana? Itu udah sakaratul maut ya sih, Bu, kalau Ibu lihatnya? Hmm. Saya masih sadar Mas Anjas. Meninggalnya berapa jam setelah ini? Nggak tahu. Kalau berapa jamnya saya kurang tahu sih, Bu. Cuman ini ya berarti kalau 8 jam. Ini di ICU bukan, Bu, ruangannya? Saya nggak tahu. Enggak, ruang biasa itu. Bukan Nah, ICU? bukan. ICU nggak seperti itu. Nggak boleh masuk Mas Anjas ICU. Oh iya sih, berarti kalau logikanya katanya 8 jam di ICU berarti mungkin beberapa hari dirawat inap ya? Atau sehari? Iya, lebih Karena dari sehari mungkin. ya. Mm-mm. Nah, dengan melihat yang mamanya gitu. Nah, mamanya interpretasi dari ibu sambungnya bilang begini, kalau menurut saya, almarhum itu ngomong mama, biarin mama aja yang menjelaskan katanya. Hmm. Tapi kalau interpretasi dari kakeknya, angkatnya bilang ya mama yang mukul. Ini kan Hmm. ibu ya. Iya, Makanya tidak ditetapkan sebagai tersangka, aku lihat juga memang ada keraguan-raguan di sini, Bu. iya. Makanya mungkin ya yang penting kita buktikan secara ilmiah Mas Anjas kalau saya sih. Yang pasti tidak juga apa ya kita mendengar atau melihat video-video yang separuh-separuh gitu kan. Nanti kan nunggu hasilnya aja secara ilmiah itu bagaimana gitu. Dan Oh, pasti akan membuat kasus ini jelas ada kekerasan atau tidak seperti itu. iya. Dan jujur sih kalau dengan video yang diupload oleh pihak keluarga dari korban sendiri ini, ya kedua belah pihak, baik ibu sambung atau ayahnya, Hmm. punya bukti masing-masing ya, Bu ya. Mm-mm. Iya. Dan coba kita lanjutkan, Bu. Mungkin Ibu bisa mendapatkan insight tertentu dari Hmm. Diam dulu, Mama. Diam dulu. Diam dulu, Mama. Hmm. Ini polisi nih. Nah, ini polisi nih. Nah, ternyata Hmm. aku nggak tahu kalau bapaknya ini kan bukan polisi karena sudah ada wawancaranya. Mungkin yang sebelah, Diam dulu. Biar saya nanya. biar saya yang nanya. Oh yang ini bukan bapaknya ya?
Ini kakeknya. Yang ini kakeknya yang tadi jangan tanya tuh. Iya, itu kakeknya. Saya lihat wawancara di media, Oh, dia dianggap seperti kakeknya. yang pakai belangkon ini kan? Enggak, yang tadi itu siapa? Polisi. Katanya ada polisi. Saya nggak tahu itu polisi beneran atau enggak, Bu. Takutnya cuma Oh, buat menenangkan, biar ya, tidak ya. tantangan gitu. Hmm, hmm, Belum ada klarifikasi sih. hmm. Saya pikir nggak mungkin lah polisi masa tanya di situ. Nah, itu juga. Mm-mm, Makanya video awal yang viral itu saya pikir diinterogasi sama mm-mm, polisi gitu loh. Karena mm, kan gayanya udah kayak polisi ya, mohon maaf ya, kakeknya. mm, Ternyata kan bukan gitu loh. mm-mm. Jadi banyak simpang siur sebenarnya ya, kalau kita hanya rely pada video, dan yang tidak beruntung mendapatkan simpati netizen adalah ibu sambungnya. Sambung, ya. Karena dia juga apa membela diri yang ya wajar mungkin rasa sedih, bersalah seperti itu kan bisa jadi ya psikologinya gitu. Mm. Defensifnya berbeda-beda setiap orang ya. Iya. Tapi itu kan kamar bukan bukan apa ya, bukan ICU ya. Mungkin di kamar itu juga ada beberapa orang gitu kan. Iya, ada beberapa orang. Mm. Mm. Oh, berarti di bangsal rawat inapnya yang satu Iya. kamar ya. Mm. Mm. Nggak mungkin masa polisi tahu langsung nanya di situ kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Mungkin buat mengamankan, Ya, mengatur. Ada iya. juga udah main tangan tuh. Oh ya, maksudnya apakah itu kebiasaan sehari-hari juga? Iya, Iya aja. iya, bisa jadi. Makanya. Ya, Gitu, jadi kan wes. jadi apa ya? Air di tengah Sahara ini adalah scientific ya, Bu ya. Ya, yang jelas kita tunggu saintifiknya aja. Pasti bisa. Berapa lama sih Bu kalau untuk data-data yang detail itu, Bu? Paling lama 10 hari lah Mas Anjas. Hmm. Tapi kan Hmm? mungkin penyidik ketemu alat bukti lain juga bisa loh. Misalnya gimana, Bu? Ya misalnya saksi yang melihat sering pembiaran tadi masuknya pembiaran sering kadang mukul ya kan, atau memang benar dia apa sakit leukemia gitu kan, ada buktinya dasarnya apa itu seperti itu. Kalau ada yang berbeda sama keyakinan publik gitu, misalkan mohon maaf, ternyata yang dicurigai ibu sambungnya memang tidak pernah melakukan hal tersebut, walaupun ada luka-luka ini bagaimana, Bu? Ya memang diterima juga sih kalau hasilnya tidak sesuai, karena kan kalau saya harus sesuai secara ilmiah aja, Hmm. dan saya pasti mengikuti kasus ini Hmm. karena memang perintah dari pimpinan, dan kebetulan juga apa pemeriksaan labnya juga jelas, jadi pasti pasti ada apa ya, hal-hal yang mungkin tidak diterima atau tidak sesuai. Tapi kalau nanti penyidik ketemu memang ibunya tadi melakukan kekerasan seperti terbukti tahun lalu, saya pikir mungkin bisa jadi ibunya divonis bersalah karena tadi pembiaran tadi, no? Oh, karena efek kasus yang lama, bukan yang... Ya, bisa jadi itu. Gitu. Oh, tapi bapaknya juga bisa kena nggak, Bu? Karena pembiaran juga dong. Iya, bapak dan ibu itu kalau saya lihat. Kan sekarang lihatnya kan berantem kuat-kuatan ya, kuat-kuatan apa ya, argumen sama alibi ya, Hmm. gitu. Oke, Mas Anjas. Oke, terima kasih banyak, Ibu, waktunya. Nanti kapan-kapan saya main ke kotanya Mas Anjas ya. Lupa bawain bandeng. Saya tunggu di Yogyakarta, Bu. Ya, ya. Oke. Nginep, Bu, di sini, Bu, kita kulineran, Bu. Liburan. Wah, cocok. Oke, Bu ya. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Jadi sama-sama. Yuk, selamat siang.